Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan suci hari ini, bacaan Injil hari ini menceritakan sebuah perumpamaan yang menggambarkan kecenderungan sikap kita terhadap sesama. Iri hati. Ya, iri hati. Orang yang iri hati adalah orang yang tidak tahu bersyukur dan tidak melihat hal baik di dalam diri orang lain. Iri hati terjadi karena sikap cemburu terhadap sesama dan timbul dari kemalasan diri. Sejauh mana kita menggunakan seluruh potensi kita untuk pengembangan diri dan sesama? Apakah kita hanya menganggur dan bermalas-malasan saja? Mari bekerja dengan giat dan tekun. Dengannya, kita akan menikmati hasil jerih payah dan keringat sendiri. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sesali semua salah dan dosa kita. Kita akui di hadapan Tuhan dan mohon ampun kepadanya. Kita bersihkan hati agar layak dan pantas mendengar sapaannya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji pikiran dan segala maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula, dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari.
Tetapi Tuhan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah, yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Kerajaan surga itu seperti seorang tuan kebun anggur yang mencari pekerja. Setelah sepakat dengan pekerja berkaitan dengan upah sedinar sehari, maka pekerja tersebut bekerja di kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9, 12, 3 sore, dan terakhir 5 sore, tuan itu mencari lagi pekerja. Ketika waktu sudah malam, mereka dipanggil untuk mendapat upahnya. Semua pekerja mendapat sedinar seperti kesepakatan. Persoalan muncul karena pekerja yang pertama diperlakukan sama dengan pekerja yang dipanggil terakhir. Pekerja yang pertama merasa tuan itu tidak adil. Sangkanya, ia mendapat upah lebih banyak dari pekerja yang dipanggil kemudian. Pekerja pertama ini sudah lelah bekerja lama, belum lagi sangat panas matahari, namun diberi sedinar sama dengan pekerja yang dipanggil terakhir. Jelas, dalam perbandingan waktu bekerja, tuan tersebut dilihat tidak adil dalam memberi upah. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin cara pandang kita sama seperti pekerja pertama dalam memahami keadilan. Biasanya kita cenderung membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Hal mana yang dilakukan oleh pekerja pertama saat membanding-bandingkan dirinya dengan pekerja lain? Ia merasa Tuhan atau Allah tidak adil. Namun sang tuan sudah melakukan sesuai kesepakatan tentang sedinar sehari. Ia sama sekali tidak melanggar kesepakatan yang dibuat. Lantas, apa yang mau ditunjukkan? Di sini, yang mau ditekankan adalah tuan yang murah hati karena memberi pekerjaan dan upah bagi yang membutuhkannya. Harusnya kita bersyukur karena Allah baik hati memberi pekerjaan dan upah pada kita. Allah tidak menghitung-hitung dan membanding-bandingkan manusia. Ia menganggap bahwa manusia itu sama dan sederajat. Allah pun memberi segala sesuatu yang kita butuhkan. Betapa adil dan murah hati Allah itu. Apakah kita sudah menyadari keadilan dan kemurahan hati Allah? Semoga
Marilah kita berdoa. Tuhan, ampunilah dosa-dosa yang telah kami buat di sepanjang hidup ini. Kami sering bersungut-sungut akan keberhasilan sesama dan berprasangka buruk atas kebaikan sesama. Maka ya Tuhan, terangilah hati kami pada hari yang penuh berkat ini, agar kami dapat mendengarkan bisikan. Ubahlah rasa kecewa kami menjadi ungkapan penuh syukur. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.